Salam saudara untuk kita semua. Kasih yang mengubah hidup, ini yang akan kita bahas hari ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Kita akan membahas suatu pesan yang begitu indah, kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Suatu pesan yang mengubah hati dan menggerakkan jiwa, Bapak Ibu ya, yang dimana hingga saat ini masih relevan untuk bagi setiap kita orang Kristen. Oleh karena itu, mari kita perhatikan ajaran Paulus tentang kasih yang sejati. Apa yang harus kita pahami tentang kasih yang sejati? Yang pertama, kasih lebih penting dari karunia roh. Paulus menekankan bahwa segala karunia roh, bahasa lidah, malaikat, nubuat, pengetahuan, bahkan iman memindahkan gunung sekalipun, kalau tak ada kasih, maka tidaklah bernilai. Tanpa kasih kita hanyalah seperti gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Paulus menyatakan bahwa kasih adalah pondasi dari semua karunia dan pelayanan. Tanpa kasih, segala perbuatan baik kita menjadi kosong, gak ada artinya. Bahkan perbuatan yang tampaknya paling mulia sekalipun, tetapi itu tidaklah berarti. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja pun kita seringkali terfokus pada karunia. Dalam pelayanan melayani sekalipun juga kita fokus kepada tujuan yang salah. Kita lupa bahwa motivasi kita itu sebenarnya apa, yaitu adalah kasih. Oleh karena itu, kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari tentang kasih yang sejati adalah kasih memiliki sifat ilahi, yang dimana Paulus dengan indah menggambarkan sifat-sifat kasih yang sejati. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, ia dan tidak sombong, yang melakukan apa yang tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan kasih bukan sebagai perasaan tetapi sebagai tindakan aktif, Bapak Ibu Saudara, amin, yang mewujudkan karakter Kristus dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kasih adalah pilihan, komitmen, dan gaya hidup yang mencerminkan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Kasih sabar, murah hati, hati, tidak membanggakan diri. Kasih menempatkan orang lain di atas kepentingan diri kita dan tidak mudah tersinggung. Maka ya kasih itu bersukacita dalam kebenaran dan selalu siap untuk memberikan perlindungan, kepercayaan, pengharapan, dan ketabahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang penuh dengan konflik ini, perpecahan ini, dan banyak hal di mana kita perlu namanya kasih. Paulus mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan sementara. Segala sesuatu yang itu akan lenyap. Pada akhirnya yang tetap tinggal hanyalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Mari kita menjadikan kasih sebagai dasar dari segala perkataan, tindakan, dan pikiran kita. Dengan demikian, kita tidak hanya berbicara tentang Kristus, tapi kita menampilkan Kristus dalam diri kita. Amin. Demikian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.